Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang punya kelapangan, punya uang nih, punya kelapangan, namun nggak berkurban, maka jangan mendekati masjid kami. Jadi dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, ibadah yang juga diutamakan adalah haji dan umrah. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat 97. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia kepada Allah yaitu berhaji ke Baitullah. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Mampu dalam hal apa? Mampu dalam hal ekonomi, tentu saja finansial. Makanya nabung, tabungan tuh sekarang nggak cuma deposit aja atau nabung pendidikan, nabung kesehatan, tapi nabung haji. Gimana mungkin ada seorang muslim yang sampai hari ini nggak punya tabungan haji? Padahal haji itu melengkapi rukun Islam, teman-teman semua. Kita bisa beli macam-macam kalau kita nggak bisa nabung buat haji. Mampu dalam hal apa? Mampu dalam hal fisik. Ya Allah, haji itu lelah, capek banget teman-teman semua. Umar ingat banget 2017 Umar haji dalam keadaan hamil. Ibrahim tuh hamil 6 bulan. Hajinya tuh aduh jauh banget jalannya. Jadi dari tenda Umar lempar jumrah tuh 10 kilo baru jalan ke sana. Baliknya lagi 10 kilo, bayangin. Umar pada saat itu dalam keadaan hamil. Hamil itu ada yang namanya kontraksi. Kontraksi itu perut kita keras kayak batu. Batu, udah kayak batu gitu. Itu tandanya bisa aja tuh bayi bisa keluar tiba-tiba gitu. Tapi ya mungkin karena saking bahagianya haji, jadi nggak berasa perut Uma. Uma udah nggak bisa bedain mana kontraksi, mana enggak, teman-teman semua pada saat itu. Karena terlalu bahagia, lelahnya itu nggak berasa. Jadi kita tuh kalau terlalu bahagia dan fokus pada satu hal, lelah dan sakit itu nggak berasa, teman-teman semua. Nah itu yang Uma rasain ya. Tapi itu memang lelahnya luar biasa. Sampai hari ini aja Uma kalau mikir-mikir, kok bisa ya dulu kayak gitu gitu. Dalam keadaan hamil, bisa jalan sejauh itu tuh baru lempar jumroh, belum yang lain-lain gitu. Kalau sekarang kalau dipikirin pakai manusia sekarang nih kayaknya Uma nggak sanggup gitu. Yang sehat aja susah, apalagi dalam keadaan hamil pada saat itu. Jadi maksud Uma di sini adalah berangkat haji dalam usia muda itu afdol ya, karena lelahnya luar biasa. Banyak orang yang meninggal dunia. Tahun lalu mungkin sekitar 700 lansia meninggal dunia, teman-teman semua. Tahun ini aja Uma dengar kabar terakhir udah ada sekitar 30-40 lansia meninggal dunia. Belum hajinya belum mulai nih. Baru baru berada di kota Mekah. Itu udah ada 30-40 orang lansia yang meninggal dunia karena sesak nafas dan sebagainya, jantung dan sebagainya. Ya, jadi dari sekarang ya untuk daftar, daftar dulu supaya Allah melihat kesungguhan dirimu. Jadi haji dan umrah itu salah satu ibadah yang paling mulia untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling afdal, ya. Di antara keutamaan haji dan umrah, seperti yang teman-teman tahu, kata Rasulullah apa? Di antara yang berhaji dan umrah ke Baitullah dan dia tidak berkata kotor, nggak berbuat kefasikan, maka dia kembali ke tanah airnya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Antara dua umrah menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur balasannya adalah surga. Ya. Haji itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Haji yang mabrur itu seutama-utama amal setelah jihad fisabilillah. Dan haji umrah itu menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Jadi teman-teman semua eh, nggak ada orang haji umrah itu jadi miskin, nggak ada. Kan kita sering dengar kabar ya, baru-baru ini kita dengar kabar ada public figure yang sampai rela nggak beli mobil gitu ya, atau mungkin menunda untuk beli sesuatu karena uangnya dipakai untuk haji atau umrah. Masya Allah ya teman-teman semua. Jadi haji dan umrah itu dikatakan akan menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Umat teringat satu kisah ya teman-teman semua. Ada orang yang dikisahkan itu ada orang yang ibadah hajinya itu diterima oleh Allah, sementara ibadah haji yang lain-lain itu nggak diterima. Jadi bingung orang seperti apa yang amal ibadah hajinya diterima. Maksudnya apa ini? Jadi dikisahkan dalam cerita itu ada sepasang suami istri yang miskin sebetulnya, tapi menabung, menabung, masya Allah ya, menabung berpuluh-puluh tahun sampai kemudian uangnya udah cukup untuk berangkat haji, tapi beliau ini kemudian mendapati bahwa tetangganya adalah orang yang sangat, ini teman-teman sudah tahu kisah ini ya, sangat terkenal sekali. Dan teman-teman sebagian sudah tahu tetangganya ini dalam keadaan yang kelaparan gitu, kelaparan. Maka tetangganya ini akhirnya memakan makanan tersebut. Mereka punya makanan tapi akhirnya memakan bangkai. Jadi ada bangkai yang kemudian mereka masak, kemudian mereka makan.
Kemudian si tetangga ini mengatakan ini halal untuk saya karena saya ini orang yang fakir miskin, lebih miskin dibandingkan dengan dirimu fakir miskin. Kamu nggak boleh makan ini karena kamu haram memakan bangkai. Sementara kami ini orang yang sangat fakir miskin sekali dan nggak punya apa-apa darurat, jadi halal aja makan bangkai yang kami masak ini. Jadi tetangga yang juga miskin ini sebenarnya ini ya terpukul ketika mendengar kabar tersebut. Akhirnya tabungan dari puluhan tahun itu diberikan pada tetangganya supaya tetangga tidak kesusahan sehingga mereka tidak jadi pergi haji. Nah, justru orang yang seperti ini ketika meninggal dunia belum pergi haji, belum badannya nyampe ke tanah suci, tapi amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hajinya diterima oleh Allah karena apa? Karena yaitu ya eh beliau menyedekahkan seluruh hartanya itu Masya Allah pada tetangganya yang sangat fakir miskin yang bahkan sampai harus makan bangkai. Gitu ya teman-teman semua. Itu sebuah cerita aja yang membuat kita tahu bahwa ya ibadah haji itu jihad atau pengorbanan harta. Jadi orang-orang itu menabung luar biasa untuk bisa berangkat haji gitu. Dan dahsyat sekali orang tadi ya. Sebenarnya beliau bisa berangkat haji tapi beliau lihat tetangganya sebelah yang hampir mati kelaparan, beliau kasih uang hajinya itu untuk tetangganya sehingga Allah nilai juga beliau sudah berangkat haji. Allah terima amalan-amalan beliau, Masya Allah. Itu cerita ini aja ya teman-teman semua sebagai penambahan bagi kita. Jadi kembali lagi haji dan umrah kembali lagi mau ingin sampaikan keutamaannya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, dan orang-orang yang berhaji dan umrah itu adalah tamu-tamunya Allah. Namanya tamu itu pasti diagungkan, dimuliakan, dihormati. Makanya termasuk doa-doa orang haji dan umrah itu adalah doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semua, seperti sekarang nih kalau kita lihat banyak sekali orang yang meninggal dunia, belum ibadah hajinya belum mulai tapi mereka sudah di tanah suci. Orang yang meninggal dunia ketika pergi melaksanakan haji dan umrah itu akan dicatat baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Banyak sekali orang-orang meninggal dalam keadaan ihram. Kalau teman-teman pergi haji, teman-teman akan lihat ini kan panas banget sekarang di Mekah ini 49 derajat teman-teman semua. Sebagian orang nggak dapat tenda, mungkin nggak dapat makan. Mereka masih pakai ihram mereka, tapi mereka meninggal dunia. Maka orang-orang ini kata Rasulullah akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah, Masya Allah. Berikut juga ada apa lagi ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tentu saja ada hari raya Idul Adha, ya hari raya Idul Adha. Kita ini merayakan 2 hari raya ya teman-teman semua, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah, hari raya Idul Adha ini di tempat-tempat lain, khususnya di Mekah itu memang dahsyat ya. Sementara hari raya Idul Fitri itu lebih senyap. Kalau di Indonesia hari raya Idul Fitri yang lebih lebih rame gitu ya. Karena memang mungkin liburnya lebih panjang kalau di Indonesia. Jadi Rasulullah SAW ingatkan sesungguhnya Allah telah memberikan ganti kepada kalian 2 hari yang lebih baik. Jadi hari yang paling baik untuk umat Islam untuk dirayakan adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari yang kita harus bergembira. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha nggak boleh ada orang yang kelaparan. Semua harus berbahagia, semua harus makan. Nggak boleh ada yang ngerasa kesepian. Makanya kalau di Masjidil Hufaz, ya semua yang nggak pulang kampung harus gembira. Begitu pula teman-teman di tempat-tempat lain, nggak boleh ngerasa kesepian, nggak boleh ngerasa sendirian. Ini hari raya makan-makan, hari raya bahagia. Nggak boleh lagi ada yang sedih-sedih di hari raya. Harus saling menggembirakan satu sama lain, walaupun nggak pulang kampung. Ketujuh, amal ibadah apa yang kita bisa lakukan? Nah, ini dia yang ingin membahas, yaitu berkurban. Berkurban nih teman-teman semua. Teman-teman lihat surah Al-Kautsar ayat 2. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli lirabbika wanhar. Laksanakan sholat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Sembelih kurban teman-teman semua. Jadi ibadah yang afdal salah satunya adalah berkurban. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang punya kelapangan, punya uang nih, punya kelapangan, namun nggak berkurban, maka jangan mendekati masjid kami, ya. Jangan dekat-dekat deh sama masjid kami. Padahal engkau mampu tapi engkau tidak mau berkurban gitu ya. Ada yang bertanya, bagaimana penyembelihan kurban pada zaman Rasulullah? Kemudian uh, seseorang ini menjawab ya. Jadi namanya Atha bin Yasar ini bertanya pada Abu Ayyub Al-Ansari, gimana sih penyembelihan kurban pada zamannya Rasulullah? Kemudian orang ini menjawab, seseorang berkurban dengan seekor kambing untuk diri dan keluarganya. Kemudian mereka memakannya. Jadi kurbannya itu kambing ya, mereka itu ya. Kemudian mereka memakannya dan mereka memberi makan orang-orang sekitarnya gitu. Jadi makanan itu dibagikan juga untuk orang-orang sekitarnya. Ada yang untuk keluarganya, gitu, untuk dirinya, ada yang juga untuk orang-orang sekitarnya. Gitu ya teman-teman semua. Dan ingat disunahkan bagi orang yang berkurban agar
menyembelih hewan kurbannya sendiri, itu sunnah tuh. Kalau nggak mampu menyembelih sendiri, hadir ketika hewan itu disembelih, ya, hadir teman-teman semua. Dan ya kalau bisa nyembelih sendiri, alhamdulillah. Biasanya kalau perempuan-perempuan takut ya hadirilah ketika hewan itu disembelih. Dan juga tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku bagi yang berkurban, ya. Seseorang yang ingin berkurban itu dilarang potong kuku, dilarang potong rambut untuk dirinya sendiri maksudnya ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi mulai besok kalau teman-teman berkurban jangan potong kuku, jangan potong rambut. Sampai dia, ini Uma langsung lihat kuku Uma ya. Hari ini kalau mau potong sekarang nih ya. Karena kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah nggak boleh dia potong rambut, potong kuku bagi yang ingin berkurban sampai dia potong hewan kurbannya. Ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dia sembelih pada hari raya, jika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah maka jangan mencukur, jangan memotong rambutnya dan jangan memotong kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Ingat-ingat tuh. Jadi diingetin teman-temannya, kadang-kadang lupa. Udah tahu tapi lupa potong-potong kuku, gigit-gigit kuku gitu. Jangan ya teman-teman semua. Jadi ya kita akan bahas mengenai hikmah di balik penyembelihan kurban. Ngapain sih kita berkurban? Untuk apa sih? Pertama, hikmah berkurban itu kita bersyukur atas nikmat kehidupan yang Allah berikan. Kurban itu bentuk rasa syukur, udah dikasih kesempatan bisa menuntut ilmu, dikasih kesempatan bisa tidur di sebuah tempat yang nyaman, di saat orang-orang nggak punya rumah, di saat teman-teman kita di Gaza sana masih di camp-campnya, dengan perasaan tidak aman. Bersyukur punya hidup yang aman di Indonesia ini gitu ya. Bersyukur apalagi bisa baca Quran tuh bersyukur teman-teman semua. Bersyukur bisa makan, bersyukur bisa minum, bersyukur bisa bernafas, bisa hidup sampai hari ini bersyukur. Jadi kurban itu hikmahnya adalah engkau bersyukur kepada semua apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupanmu. Tanda bersyukurmu itu dengan kurban. Kedua, apa sih hikmah menyembelih kurban? Menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini digelari dengan nama Khalilullah, kekasihnya Allah. Jadi kekasih Allah itu ada siapa? Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad SAW. Menghidupkan ajaran Nabi, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah perintah beliau untuk menyembelih anaknya, menyembelih Ismail alaihissalam. Ya, tapi akhirnya Allah ingin lihat siapa sih yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim, anaknya atau Allah. Maka Nabi Ibrahim menunjukkan pada kita semua, diabadikan kisahnya dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111 tuh, nanti baca lagi. Dan seterusnya itu, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memilih Allah yang paling utama dalam hidupnya dengan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Walaupun pada akhirnya Ismail diganti dengan sembelihan yang lain. Jadi hikmah yang nomor 2 adalah menghidupkan ajaran Nabi. Membuat Allah yang paling utama dalam kehidupan kita, yang paling utama dalam hati kita, yang paling utama mendapatkan cinta kita. Menghidupkan ajaran Nabi. Ketiga, apalagi yang bisa kita ambil dari hikmahnya Idul Adha, hikmahnya berkurban, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Ibrahim alaihissalam dan kesabaran Ismail alaihissalam. Kata Ismail alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat 102, kalau nggak salah, ketika ayahnya mengatakan, wahai anakku, semalam aku bermimpi menyembelihmu, apa pendapatmu? Pikirkanlah pendapatmu, kata Ismail alaihissalam. Lakukan ayat, mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi ketiga ini hikmah dari berkurban agar setiap mukmin mengingat tentang kesabaran yang dilakukan Nabi Ibrahim dan kesabaran yang dilakukan Nabi Ismail alaihissalam. Yang akhirnya sabar itu membuahkan ketaatan dan kecintaan kepada Allah SWT melebihi kecintaan pada makhluk. Ya, jadi kalau setiap mukmin mengingat kisah ini, maka kita bisa mencontoh bersabar dalam melakukan ketaatan. Dan seharusnya kita mendahulukan kecintaan Allah daripada kecintaan terhadap makhluk. Gitu. Itu hikmah dalam berkurban, Masya Allah ya. Berikutnya teman-teman semua, hikmah dalam berkurban adalah berbagi. Jadi berkurban itu tidak hanya hablum minallah, menunjukkan berkurban kita memberikan yang terbaik kepada Allah, bersyukurnya kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mengingat atau meneladani kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi juga hablum minan nas, yaitu kita berbagi kepada banyak orang yang nggak mungkin jarang makan daging. Jangankan orang di luar lah, anak-anak pesantren jarang makan daging kan, teman-teman semua kan. Jadi ketika ibadah kurban, tiap hari berbulan-bulan akhirnya bisa makan daging, alhamdulillah.
Sama seperti orang-orang di luar sana gitu. Makan daging itu sebuah hal yang istimewa. Jadi ibadah kurban itu hablum minan nas untuk membuat orang bisa makan dengan enak gitu ya, untuk berbagi kepada banyak orang. Begitulah teman-teman semua. Jadi engkau akan mendapatkan keikhlasan, ketakwaan dari sembelihan hewan kurbanmu itu. Menyembelih hewan kurban ini dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah. Makanya seringkali ibadah kurban ini digandengkan dengan ibadah sholat. Tadi kan surah Al-Kautsar kan, washolli lirabbika wanhar, maka dirikan sholat dan berkurbanlah. Jadi ibadah ini digandengkan dengan sholat teman-teman semua. Ya, teman-teman lihat surah Al-An'am 162 itu ada kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, ya. Nusuk itu apa sih? Hidupku matiku hanya untuk Allah. Sebagian di antara tafsiran an-nusuk itu adalah sembelihan, teman-teman semua. Sembelihan. Jadi an-nusuk itu apa sih? Segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun biasanya tafsirannya beberapa di antaranya adalah untuk sembelihan. Nah, jadi yang ingin dicapai dalam ibadah kurban kita itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Kalau teman-teman lihat surah Al-Hajj ayat 37, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Jadi bukan yang dimaksud itu hanya menyembelihnya saja. Allah nggak mengharapkan dagingnya, Allah nggak mengharapkan darahnya. Allah maha kaya, Allah nggak butuh segala sesuatu. Ya, namun yang Allah harapkan dari kurban itu bukan dagingnya, bukan darahnya, namun yang Allah harapkan dari kurbanmu itu adalah keikhlasanmu dan selalu mengharap pahala dari Allah SWT. Jadi Allah mengharapkan apa? Keikhlasanmu, teman-teman semua. Oleh karena itu Allah katakan apa? Ketakwaan kamulah yang mencapai ridhonya Allah. Jadi bukan daging yang kita kasih sama Allah, bukan darah yang kita kasih sama Allah, tapi ketakwaanmu lah, keikhlasanmu lah yang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi motivasi kita untuk berkorban ikhlas, ya, dan menjalankan sesuatu yang sesuatu yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu ya teman-teman semua. Jadi terakhir dari Umar menyembelih hewan itu, kalau pendapat ulama itu wajib bagi orang yang mampu. Ya, beberapa ulama mengatakan wajib bagi yang mampu. Dalilnya tadi ya fasholli lirabbika wanhar, Al-Kautsar ayat 2, dan sunnah. Sunnah bagi orang-orang yang sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Pendapat berikutnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Beberapa ulama mengatakan wajib bagi yang mampu, beberapa ulama mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Begitu ya teman-teman semua. Wah, ingin menyampaikan keutamaan kurban, tapi hadisnya dhaif, tapi nggak ada masalah untuk membuat kita bersemangat. Ya, dari Aisyah, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah pada hari nahar ya, pada hari penyembelihan itu, pada hari raya Idul Adha itu, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Apa keutamaannya? Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, dengan kuku, dengan rambut hewan kurban itu, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, dan bersihkanlah jiwa kalian dengan hewan kurban. Ya, begitu ya teman-teman semua. Nih ada lagi hadis lain ya. Rasulullah SAW bersabda ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini? Kemudian kata Rasulullah, ini merupakan sunnah. Menyembelih ini sunnah dari ajaran Ibrahim alaihissalam. Lantas kami mendapatkan apa ya Rasulullah? Kata para sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, setiap rambut terdapat kebaikan. Bagaimana dengan bulu-bulu hewan-hewan ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, dari setiap rambut dan bulu-bulunya terdapat satu kebaikan. Bayangin, kebaikannya banyak sekali. Begitu ya teman-teman semua. Jadi ringkasan pada hari ini yang Umayyah sampaikan, rincian amalan di awal Dzulhijjah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pertama, apa tadi? Tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, puasa sunnah awal Dzulhijjah. Ringkasan dari ceramah pada hari ini ya. Tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, apa yang kalian lakukan? Puasa sunnah di awal Dzulhijjah. Berbanyak takbir mutlak. Artinya tidak dibatasi waktu dan tempat. Boleh kalian takbir di pasar, di jalan, di kendaraan, di rumah. Banyak takbir di mana-mana. Seperti takbiran pada hari raya itu perbanyak takbir. Tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, puasa sunnah Dzulhijjah, dan perbanyak takbir. Perbanyak amal-amal salih. Dilarang potong rambut dan kuku di awal Dzulhijjah sampai hewan kurban disembelih.
9 Dzulhijjah, apa ibadahnya? Puasa Arafah. Berbanyak doa di hari Arafah karena sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, ya. Kemudian apalagi yang teman-teman lakukan di 9 Dzulhijjah, ba'da subuh sampai waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir yaitu 13 Dzulhijjah. Apa itu? Perbanyak takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu apa sih? Yaitu setelah sholat 5 waktu maupun sholat sunnah. Baiknya tetap mendahulukan zikir dulu dan sholat, ya, kemudian perbanyak takbir. Wanita diperintahkan juga untuk bertakbir agak lirih suaranya, sedangkan laki-laki diminta mengeraskan suaranya. 10 Dzulhijjah, apa yang kalian lakukan? Sholat Idul Adha, menyembelih kurban, dan tidak boleh puasa tentu saja hari raya. Hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, apa yang dilakukan? Penyembelihan kurban, masih bisa dilakukan nih. Nggak boleh puasa dan memperbanyak doa sapu jagat. Apa itu doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah selesai ceramah pada hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dilakukan mulai besok insyaallah, dan kita bersiap-siap untuk menyambut bulan haji, dan insyaallah teman-teman juga bisa berangkat haji suatu hari nanti insyaallah.